Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa baik ya Kak kali ini ya. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita mulai acara pada berikutnya toh Kak, kita mau angkat lagu satu pujian ya Kak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kita panggil musik dulu ya Kak ya, musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita mau doa pembukaan dulu ya Kak. Akan diwakilkan oleh Kak Jocelyn. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang melimpahkan pada pagi hari ini. Sehingga kami masih diberi kesehatan, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan acara, dan yang Kau berkati acara bagian sekolah minggu ini. Tuhan, berkati kami saat kami mendengarkan firman, Tuhan jauhkan kami dari segala yang jahat dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu lagi ya Kak ya. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Baca Suci. Kitab Suci. Kita panggil musik ya, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik kita ambil sikap doa. Kita berdoa ya sebelum firman saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ya Tuhan berkati adik-adikmu ya Tuhan pada pagi hari ini akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Tiwi. Ya Tuhan berikan adik-adik ini ya Tuhan konsentrasi sepenuhnya Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu, bisa menyerap ya Tuhan, agar iman adik-adik semakin bertumbuh dan menjadi lebih baik kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan berkati kami dari awal hingga nanti selesai acara pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, yang percaya katakan amin. Oh ya, jangan lupa adik-adik, stay tune terus, jangan kemana-mana, kita mau menyaksikan video. Videonya berikut ini. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, Aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku?
Sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kamu keturunan ular beludak, siapa yang bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Itu omong kosong. Aku beritahu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Beberapa orang berkata kau adalah Mesias. Apa jawabmu? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Apakah yang kau maksudkan itu, aku? Bukan, sama sekali bukan. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Iya, aku tahu betapa memalukan perbuatan yang kau bawa ke tempat kudus ini. Melanggar hukum Tuhan karena menikahi istri saudaramu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya aku berkata, apa yang mereka lakukan adalah tindakan kenajisan. Jangan. Apa kau? Bebaskan dia. Bebaskan dia. Pergi. Jangan tangkap dia. Sana. Lupakan mereka. Bawa kami pergi dari sini. Sekarang. Pergi. Halo, salam adik-adik. Ada yang masih ingat kisahnya yang tadi tentang kisahnya siapa? Benar banget, itu kisahnya Yohanes ketika membaptis Yesus. Ada yang tahu diambil dari kitab mana? Kakak bacain ya. Kisah kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Kakak bacakan ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea,
dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dari kisah ini tadi kita belajar bahwa pada saat itu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan dan baptisan. Banyak orang dari Yudea dan daerah lain yang datang dengan mengakui segala dosanya sehingga meminta dibaptis oleh Yohanes. Sekalipun Yohanes telah berhasil mendatangkan banyak orang kepada dirinya untuk bertobat dan dibaptis, namun dengan kerendahan hatinya, ia menyampaikan bahwa akan hadir sosok yang lebih berkuasa atas dirinya. Membungkuk dan melepas tali kasutnya pun ia tidak layak. Yohanes mengatakan kalau ia membaptis mereka dengan air. Namun sosok ini nantinya akan membaptis mereka dengan Roh. Adik-adik tahu siapa tokoh yang dimaksud? Benar, itu adalah tokoh dari Yesus. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Yohaneslah orang pertama yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan ia minta untuk dibaptis. Hal ini membuktikan bahwa Yesus juga rendah hati, sekalipun ia Tuhan, Allah yang memiliki kuasa baik di bumi maupun di sorga. Namun ia menempatkan dirinya setara dengan manusia, sekalipun ia tidak berdosa. Dua tokoh yang memberikan teladan, yaitu Yohanes dan Yesus tadi, Yesus orangnya adalah bersikap rendah hati, sekalipun ia adalah anak Allah. Namun ia tidak mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Namun ia telah menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Yohanes berhasil membawa banyak orang untuk bertobat dan dibaptis. Tetap rendah hati dan mengakui bahwa Yesus lebih berkuasa atas dirinya dan ia yang menjunjung dan meninggikan Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak layak untuk bersikap sombong atau angkuh. Kakak punya satu cerita yang demikian. Ada dua ekor ular. Ulat itu namanya Vintu dan Tufi. Tapi kedua orang itu sikapnya berbeda sekali. Yang satu sombong, yang satu rendah hati. Si Tufi ulat yang sangat angkuh, yang sangat sombong. Suatu ketika mereka berdua mencari makan, mereka bilang, "Hei Tufi, boleh nggak aku minta makananmu sedikit?" Tapi karena Vintu adalah anak yang sombong, dia bilang, makanan cuma segitu, aku masih punya banyak. Dia sombong berkata seperti itu. Lalu, di hutan akan diadakan suatu pesta. Pastinya hewan-hewan merasa senang karena ada banyak makanan yang akan datang dari sana. Lalu berbeda dengan Vintu yang hanya tersenyum. Tufi hanya berkata, hanya pesta. Pestanya kecil pula, lagi pula pasti nanti aku bisa buat pesta yang lebih besar. Lalu beberapa hari kemudian, Vintu dan Tufi menjadi kepompong. Mereka menjadi kepompong lalu berubah menjadi kupu-kupu. Tidak disangka, ternyata sayapnya Tufi berwarna hitam, sedangkan sayap Vintu berwarna-warni. Dari sini kita belajar bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah akibat dari perbuatannya, karena kesombongannya dia sendiri. Adik-adik, dari sini kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh untuk menjadi anak yang sombong dan angkuh. Karena hal itu akan merugikan kita sendiri. Kita akan dijauhi teman, kita tidak punya teman.
kita akan dibenci oleh orang-orang lain. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Kakak, boleh dilanjutkan musiknya lagi? Oke, puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan ya adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bu Tiwi. Semoga firman itu berbuah di hati adik-adik semua. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya apa ya Kak ya? Kakak-kakak ada info nih dari Kak Dinda menginformasikan kepada adik-adik untuk persembahan sekolah minggu bisa dititipkan ke orang tua ya. Dan nanti bisa dimasukkan ke dalam kantong yang sudah disediakan, kotak yang sudah disediakan di gereja. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak ya, berdoa penutup. Nanti setelah itu akan menyanyikan lagu pujian penutup. Untuk doa penutup saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan pada adik-adik sekolah minggu ya Tuhan sampai saat ini. Ya Tuhan berkati adik-adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan berkati kesehatannya, kehidupan sehari-harinya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga berkati ya Tuhan guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan berkati semuanya Tuhan yang ada di dalam sekolah minggu. Ya Tuhan berkati semuanya. Tuhan juga berikan kami kekuatan, semangat untuk hidup ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan berkati kami untuk kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk acara pada pagi hari ini. Kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan berkati adik-adik kami selalu ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke. Tiba di penghujung acara ya Kak ya. Kita sudah lalui dari awal sampai akhir. Kita mau pujikan lagu ya Kak ya. Lagunya apa Kak? Lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita panggil musik ya, musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya. Oh ya Kak, kita mau infoin lagi ya Kak ya. Jangan lupa tetap kembali menonton, mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa di minggu depan, adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.